Kau. Perjalanan keluarga Langford seharusnya menjadi liburan yang tak terlupakan. Mereka berlayar dengan kapal pesiar menuju Selandia Baru, dan di salah satu perhentian, mereka memilih ikut tur ke White Island, sebuah pulau vulkanik yang masih aktif tapi populer sebagai tempat wisata. Siang itu, cuaca cerah, langit bersih, dan semuanya tampak aman. Para peserta tur diberi helm dan masker gas sebelum memulai berjalan mendekati area kawah. Meski beberapa hari sebelumnya aktivitas gunung meningkat, tidak ada tanda yang membuat mereka curiga bahwa bahaya besar sedang menunggu. Namun, ketika rombongan berada tepat di dekat kawah, semuanya berubah dalam sekejap. Sekitar pukul 2 siang, tanah tiba-tiba bergetar, dan hanya beberapa detik berikutnya, White Island meledak dengan kekuatan dahsyat. Awan abu panas, gas beracun, dan uap super panas menyapu seluruh pulau. Tak ada waktu untuk berlari, dan tidak ada tempat untuk berlindung. See you sour or acidic. Surprise Whoa. food. Alright, guys, we're going. Follow me. Come on, go. Move. Everybody go. Move. Follow me. Move. Come on, quick. Everybody. Get out there. Go. Ini aja. Behind rock. Go. Jesse, putra keluarga itu, terlempar oleh tekanan ledakan. Kulitnya terbakar parah, penglihatannya memudar, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Di tengah asap dan teriakan, ia menyadari satu hal yang menghancurkan. Ibunya tidak bergerak, ayahnya terluka parah, dan adiknya, Winona, tidak terlihat lagi. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Jesse berusaha menuju pantai. Seorang pemandu dari kelompok lain melihatnya dan membantu menyeretnya ke air untuk mendinginkan luka bakarnya. Dari seluruh keluarganya, hanya Jesse yang berhasil hidup. Ibunya meninggal di tempat, ayahnya tidak bertahan, dan adiknya tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Dari 47 orang yang berada di pulau itu, 22 orang meninggal. Ledakan terjadi begitu tiba-tiba, bahkan para pemandu yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana tidak sempat melakukan apapun. You can't tell your mum. You can't tell your mum this happened. No. Man, look. Jeez. Oh my God. Peristiwa White Island menjadi salah satu tragedi wisata alam paling mematikan di Selandia Baru. Dan bagi Jesse, hari itu bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi kehilangan seluruh keluarganya dalam hitungan detik. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa alam bukan tempat untuk dianggap remeh. Walaupun tampak indah dan aman, resiko bisa datang kapan saja. Dan keputusan kecil, seperti mengabaikan peringatan aktivitas gunung, kadang membawa konsekuensi yang tak pernah kita bayangkan. Awal mulanya, polisi hanya ingin menghentikan sebuah mobil yang berkendara tidak wajar. Pengemudinya adalah pria bernama Sanchez. Dan dari laporan yang masuk, ia sudah menabrak beberapa kendaraan di jalan. Karena dianggap membahayakan banyak orang, polisi melakukan pengejaran dan akhirnya
menghentikan mobil itu dengan manuver khusus. Sanchez langsung ditarik keluar, diborgol, dan dimasukkan ke kursi belakang mobil patroli. Dari rekaman yang ada, ia tampak kebingungan, gelisah, dan terus mengatakan bahwa pacarnya menembaki dirinya. Polisi berusaha menenangkannya, lalu kembali ke prosedur normal penangkapan, karena mereka mengira semuanya sudah terkendali. Tapi justru disinilah awal dari kekacauan besar. Di dalam mobil, Sanchez yang tangannya masih diborgol di belakang punggung perlahan bergerak, mengangkat kakinya, dan entah bagaimana berhasil memindahkan borgolnya ke depan. Kamera belakang mobil merekam jelas bagaimana ia kemudian merunduk, menyelinap melalui celah kursi dan masuk ke kursi depan mobil patroli. Lebih parahnya lagi, kunci mobil masih tersangkut di ignition. Dalam hitungan detik, Sanchez menghidupkan mesin, menginjak gas, dan melesat kabur menggunakan mobil polisi, lengkap dengan sirene dan sebuah senjata laras panjang yang diletakkan di kursi penumpang. Pengejaran besar pun terjadi. Polisi di belakangnya panik karena sekarang mereka bukan hanya mengejar seorang tersangka, tapi juga mobil patroli yang bisa menjadi ancaman besar bagi siapapun di jalan. Dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam, Sanchez terus melaju. Polisi mencoba menghentikannya menggunakan spike strip, tapi Sanchez berhasil menghindar 2 kali. Setiap detik pengejaran itu direkam, memperlihatkan betapa berbahayanya situasi itu bagi semua orang. Namun pada akhirnya, kecepatan tinggi tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Ketika mobil mulai kehilangan kendali, kendaraan patroli itu meluncur keluar jalur dan menghantam sebuah truk besar yang sedang terparkir di pinggir jalan. Is that what she said? Nothing. You want me to take this? Okay. Switch, Candy. I don't have vehicle. Where's the keys? You got the keys in it? I don't have vehicle. Where's the keys? Good sticks. You got the keys in it? Good sticks. We got to take it. Benturan keras menghancurkan seluruh bagian depan mobil. Polisi bergegas menghampiri, menarik Sanchez dari reruntuhan dan segera membawanya ke rumah sakit. Tapi, luka yang ia derita terlalu parah. Beberapa saat kemudian, Sanchez dinyatakan meninggal dunia. Seluruh peristiwa ini menjadi salah satu rekaman pengejaran polisi paling berbahaya, karena seorang tersangka yang seharusnya sudah terkendali bisa mengembalikan keadaan hanya karena satu kelalaian kecil. Pelajaran dari kejadian ini sederhana. Dalam situasi berisiko tinggi, satu detail kecil yang terabaikan dapat berubah menjadi ancaman besar. Kadang, bahaya bukan datang dari rencana besar, tapi dari momen-momen kecil yang tidak kita jaga. Di sebuah rumah yang tampak tenang, sebuah tabung gas LPG sebenarnya sudah mengalami kebocoran sejak dari pagi. Gas terus keluar dari katupnya, perlahan memenuhi ruangan dapur. Tidak ada yang menyadarinya, sampai seorang wanita mencium bau yang aneh dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha memutar katup tabung untuk menghentikan kebocoran, tapi gas justru semakin deras keluar. Karena panik, ia meninggalkan ruangan untuk mencari bantuan. Ketika kembali bersama seorang pria, keduanya masuk dari arah yang berbeda, mencoba menghentikan kebocoran yang semakin parah. Di titik ini, dapur sudah penuh campuran gas dan udara, sangat mudah terbakar hanya dengan satu percikan kecil. Dan itulah yang terjadi. Saat mereka mendekati tabung, tiba-tiba terdengar suara letupan keras. Dalam sepersekian detik, api menyambar, meledak dari dalam ruangan, dan menyelimuti seluruh dapur dengan kobaran panas dan kepulan asap tebal. Ledakan itu terlalu cepat untuk dihindari. Begitu cepatnya hingga keduanya hampir tidak sempat bereaksi. Dan beruntungnya, sebelum keluar tadi, sang wanita sempat membuka pintu dan jendela rumah. Keputusan sederhana itu membuat sebagian besar gas keluar dari udara bebas, sehingga ledakan tidak menghancurkan seluruh bangunan. Jika ventilasi tetap tertutup,
kekuatan ledakan bisa jauh lebih besar dan kemungkinan besar merenggut nyawa mereka berdua. Awalnya publik mengira tidak ada korban dalam insiden itu, namun rekaman tambahan yang muncul kemudian memperlihatkan bahwa ada orang yang mengalami luka akibat ledakan tersebut. Hingga kini, kondisi luka dan perkembangan mereka belum dipublikasikan secara jelas. Kejadian ini memperlihatkan betapa bahayanya kebocoran gas, terutama ketika tidak tercium atau dianggap sepele. Pelajaran yang bisa diambil sederhana. Jika mencium bau gas, buka semua ventilasi dan jangan pernah menyalakan listrik atau mendekati sumber api. Keputusan kecil seperti itu bisa menjadi pembeda antara selamat atau menjadi bagian dari tragedi seperti ini.